Haleluya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara doa pagi dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kita boleh diberikan waktu untuk kembali mendengarkan suara Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh kembali belajar dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, supaya kami dapat belajar tentang firman Tuhan, supaya kami dapat mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami hati, berikan kami telinga, supaya kami bukan hanya dapat mendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Hati kami siap untuk kembali dikuatkan oleh firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini kita ambil dari kitab Ibrani 11 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita belajar mengenai iman. Kita mau belajar bahwa mengiring Tuhan itu kita harus memiliki iman. Ada satu kesaksian dari seorang anak Tuhan yang suatu hari dia mengalami tantangan yang sangat berat. Tetapi pada waktu dia bersandar kepada Tuhan, pada waktu dia memiliki iman kepada Tuhan, dia melihat pertolongan Tuhan begitu nyata dalam kehidupannya. Bahkan Tuhan membalikan keadaan yang tadinya masalah besar, tetapi menjadi berkat yang luar biasa. Saudara, anak Tuhan ini baru saja diangkat menjadi seorang presiden direktur di perusahaan yang selama ini dia sudah bekerja. Tetapi pada waktu dia diangkat menjadi presiden direktur, justru dia harus menghadapi masalah yang sangat berat. Kepemimpinan dia itu dimulai pada waktu perusahaannya sudah mengalami pailit dan siap untuk dijual. Masalah yang dialami saat itu adalah banyaknya uang yang harus sudah tertagih karena proyek kerjaan yang sudah selesai. Tetapi apa yang terjadi? Tunggakan tersebut tidak dibayar oleh klien-kliennya. Dan pada waktu itu tunggakannya mencapai 3 miliar. Sehingga keadaan keuangan perusahaannya begitu sulit. Kemudian anak Tuhan ini bingung. Tetapi dia ingat bahwa ada Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia berdoa, merendahkan diri, dan mencari waktu secara khusus untuk berdoa dan mencari pertolongan, mencari wajah Tuhan, supaya Tuhan bisa membuka jalan terhadap masalahnya. Dan saudara, tidak lama setelah kesulitan yang dialami, ketika dia mulai memperkatakan firman Allah dalam kehidupannya, sesuatu yang besar terjadi. Tuhan memberikan penglihatan kepadanya. Ada hembusan angin yang cukup kencang, dan terlihat ada kertas bertebangan karena angin yang kencang itu. Dan kemudian begitu dia lihat kertas itu, yang dilihat adalah uang. Yang tadinya bertaburan, berterbangan adalah kertas, kemudian dia melihatnya sebagai uang. Dari situ saudara, dia punya keyakinan bahwa Tuhan mendengar doaku dan Tuhan akan menjawab, melepaskanku dari segala permasalahan. Dan apa yang terjadi saudara terkasih? 5 hari kemudian, jawaban Tuhan sungguh di luar dugaan terjadi. Tiba-tiba dari 3 sumber yang berbeda yang dia tidak tahu, terdapat dana yang sangat besar masuk ke dalam rekeningnya. Dan kemudian selidik punya selidik, ternyata ini adalah tagihan yang sudah lama tertunggak. Tagihan yang sudah lama tidak dibayar oleh klien. Tetapi secara ajaib tanpa ia harus menagih, tagihan itu dapat dibayarkan oleh klien. Dan saudara, mengakhiri tahun 2010,
perusahaannya mencetak rekor keuntungan yang besar yang belum pernah dicapai sebelumnya. Dan bukan hanya itu, semua staf bisa menikmati kenaikan gaji dan juga bisa mendapatkan bonus yang selama ini sudah tidak mereka dapat. Melalui kisah ini, saudara, kita diingatkan bahwa iman kita kepada Tuhan itu sanggup membalikan keadaan. Itu sanggup mengubah keadaan yang tadinya berat, yang tadinya seperti seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan dengan iman, maka Tuhan akan bekerja luar biasa membalikkan keadaan, jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan dan apa yang kita bayangkan. Saudara, kalau kita baca lebih dalam Ibrani 11, di sini Alkitab memberikan teladan hidup melalui tokoh-tokoh iman yang ada di Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan iman. Dan imanlah yang membuat mereka mampu bertahan di segala sesuatu, segala situasi. Dan karena iman juga, mereka mengalami penggenapan akan janji-janji Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita itu menunggu janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang sudah tergenapi, tapi mungkin juga masih banyak yang belum tergenapi. Tetapi saudara, jangan menyerah untuk berharap dan berdoa kepada Tuhan. Kita harus bertekun di dalam doa, dan kita harus sabar dalam kesesakan. Karena kita yakin, saudara, pada waktu kita bertekun dalam doa kita, maka tidak lama lagi kita akan melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, saudara, pada waktu kita sudah dekat dengan janji Tuhan, tetapi kita mundur, tapi kita tidak mengencangkan iman kita mengorbankan iman kita, maka janji Tuhan tidak akan tergenapi dalam kehidupan kita. Saudara, kata iman adalah kata yang diambil dalam bahasa Inggris yang artinya faith. Faith itu adalah bentuk kata kerja, artinya bukan iman yang pasif, saudara, tapi iman yang aktif. Artinya, saudara, iman itu berarti kita percaya walaupun belum melihat. Kita tetap percaya kepada Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan meskipun pertolongan belum datang. Kita memiliki iman bukan berarti kita pasif menunggu, pasrah, dan berharap pertolongan itu akan datang. Tidak, saudara. Iman itu berarti kita percaya kepada Tuhan, percaya apa yang Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Dan yakinlah, saudara, iman kita naikkan kepada Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Saudara, iman juga merupakan ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan apapun resikonya. Sebab, saudara, akhir-akhir ini banyak orang Kristen yang hanya menuntut agar Tuhan menjawab doanya, menyembuhkan penyakitnya, memulihkan ekonominya. Tetapi yang sangat disayangkan, mereka tidak mau melakukan kehendak Tuhan secara taat. Kita teringat kisah Abraham. Abraham taat ketika diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negeri dan sanak saudaranya dan pergi ke tempat yang dia tidak ketahui. Abraham taat. Abraham tidak berontak. Dan apa yang terjadi dengan Abraham saat ini, saudara? Dan kita adalah keturunan Abraham. Karena iman Bapak Abraham, karena iman seorang Abraham, sehingga Abraham diberkati Tuhan secara luar biasa dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, iman di dalam hati kita membuat Allah berkenan kepada kita. Dan sebaliknya, ketika ada kebimbangan, maka itu akan meracuni iman kita dan Allah tidak berkenan. Ketika Allah memandang kita, yang Dia lihat adalah hati kita. Apakah ada iman di dalamnya? Iman yang ada di hati kita membuat Allah memberikan perhatian khusus kepada kita. Dan Allah menghargai setiap iman yang bertumbuh dalam hati kita. Tetapi sebaliknya, saudara, jangan kita diracuni oleh kebimbangan. Sebab pada saat kita bimbang, berarti kita meragukan pertolongan Tuhan. Kita meragukan kesanggupan Tuhan untuk dapat menolong hidup kita.
Pagi hari ini saudara, milikilah iman itu. Alkitab berkata, bila engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau dapat memindahkan gunung-gunung. Saudara, biji sesawi adalah biji yang sangat kecil. Tetapi kalau kita memiliki iman seperti biji sesawi, artinya biji yang bertumbuh terus, bukan kecil terus. Tetapi iman yang kecil, yang dimulai dari kecil tapi kemudian menjadi besar. Iman yang bertumbuh. Maka hal-hal yang mustahil, yang di luar daya pikir manusia, itu yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita melangkah di hari yang baru dengan satu keyakinan bahwa iman yang beri kita kemenangan. Iman yang kita miliki itu dapat menaklukkan dunia. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa meresponi firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang singkat yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami terus memiliki iman yang bertumbuh. Bukan iman yang stagnan, bukan iman yang berhenti sehingga penuh dengan keraguan-raguan. Tetapi kami berdoa, hamba berdoa kepada setiap umat Tuhan yang mendengarkan doa pagi hari ini. Biar kami semua boleh memiliki iman yang bertumbuh sehingga boleh menjadi kesukaan bagi Allah. Biar kami memiliki iman supaya kami taat kepada Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan meskipun kami belum melihat perkara-perkara yang besar. Tapi kami percaya dan terlalu percaya Tuhan mendengar doa kami. Dan sesuai dengan waktu-Mu, Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat umat Tuhan yang mungkin saat ini terbaring sakit. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan penyakitnya. Mungkin ada anak-anak Tuhan yang mengalami beban yang berat. Dalam nama Yesus, biar Engkau ringankan beban mereka. Karena kuk yang Tuhan berikan itu adalah ringan. Lebih ringan dari kuk yang dunia berikan. Buat kami yang membutuhkan pekerjaan, buat kami yang kekurangan ekonomi, dalam nama Yesus, Engkau memulihkan keadaan ekonomi kami. Karena kami percaya Tuhan, setiap orang yang berharap sama Tuhan, anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah diberkati pagi hari ini. Kami sudah bersuka cita pagi hari ini. Dan kami akan memulai hari yang baru dengan iman yang bertumbuh kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selamat menikmati hari yang baru dan milikilah iman yang bertumbuh kepada Tuhan Yesus. Haleluya.